Karena pendidikan itu tidak tergantung dari sarana prasarananya sebenarnya, tetapi bagaimana proses belajar itu terjadi dalam interaksi anak-anak dengan lingkungannya. Insight. Oke, Pak, tapi bagaimana nih cara sekolah rakyat ini mengatasi keterbatasan fasilitas belajar agar tetap relevan dengan kebutuhan anak-anak? Ya, jadi ini kan baru proses awal ya persiapan dan tentu saja belum semua sarana prasarana di sekolah rakyat itu terpenuhi. Tapi saya selalu punya prinsip sarana pendidikan yang baik itu adalah sarana yang tersedia. Karena pendidikan itu tidak tergantung dari sarana prasarananya sebenarnya, tetapi bagaimana proses belajar itu terjadi dalam interaksi anak-anak dengan lingkungannya. Maka sebenarnya lingkungan, entah lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial budaya di masyarakat, itu semua bisa menjadi sarana untuk proses belajar. Mungkin tidak memiliki lab yang lengkap, lab biologi misalnya seperti itu, tetapi anak-anak bisa belajar langsung dengan lingkungan alam untuk mengenali jenis pohon dan lain-lain. Jadi tergantung kreativitasnya gitu. Jadi sebenarnya intinya saya mengatakan begini, keterbatasan sarana prasarana apakah itu di sekolah umum atau di sekolah rakyat sebenarnya tidak pernah boleh menjadi kendala. Karena pendidikan itu esensinya adalah ada guru, ada siswa, ada lingkungan. Betul. Ketika ini terjadi, bagaimana guru bisa mendampingi anak mengarahkan proses belajar, di situ sudah terjadi proses pendidikan. Sehingga sarana prasarana ini hendaknya dipandang sebagai alat untuk mendukung, bukan syarat-syarat yang kalau nggak ada ini jadi nanti anak-anak ada yang bisa, kan ada anak di sekolah umum itu mengatakan nih, kamu kenapa nggak belajar? Nggak bisa, saya nggak, biasanya pakai handphone saya, sekarang nggak bisa belajar, nggak punya ini, nggak bisa belajar. Nah ini berarti mentalitas belajarnya yang tidak tumbuh. Jangan jadikan alasan ya ketika tidak ada fasilitasnya terus akhirnya ya udahlah misalnya diam aja misalnya enggak ya Pak, semuanya bisa asalkan adanya kreativitas. Ada kreativitas dan kemauan untuk belajar itu yang penting. Pak Doni, ini menarik, tadi Andin mengatakan bahwa sekolah rakyat itu bukan hanya siswanya saja yang ada di asrama, melainkan guru-gurunya juga. Nah bagaimana Pak Doni melihat kesiapan guru ini untuk ada di sekolah rakyat ini? Apalagi kan guru pasti udah punya keluarga, anak-anak juga dan sebagainya. Ya, sejauh ini kalau saya melihat berita-beritanya ya, ada beberapa yang guru-gurunya itu juga di cover. Jadi ikut ada di sekolah rakyat itu. Tetapi mungkin saya pernah mendengar ada beberapa yang mungkin kok beda istilahnya sarana prasarananya yang diberikan gitu. Padahal guru-guru juga mendampingi di sana. Nah, saya rasa memang pemerintah perlu juga memperhatikan gurunya, karena ini kan tantangannya tidak mudah. Mereka sudah mengorbankan diri, mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak di sekolah rakyat ini, dan mungkin mereka juga punya keluarga jauh misalnya seperti itu. Jangan sampai mereka malah tidak terfasilitasi juga. Memang sebaiknya kalau misalkan guru-gurunya masih guru muda, belum menikah, ya bisa diintegrasikan dengan sekolah rakyat itu, mereka bisa tinggal di sana. Tetapi kalau misalkan mereka sudah berkeluarga dan sudah ya tentu ada di daerah itu, tidak mungkin gurunya jauh dari kota atau tempat sekolah rakyat itu, tentu diberikan semacam akomodasi, fasilitas yang lebih mempermudah mereka. Itu akan membantu. Insight.